Panggung perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Dr. Detektif alias Doktif kini resmi berpindah tempat. Bukan lagi sekadar saling sindir lewat konten TikTok atau adu hasil uji laboratorium di media sosial, pertarungan panas dua figur publik ini akhirnya pecah di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang. Didakwa dengan pasal berlapis terkait dugaan peredaran produk ilegal yang membawa ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, Dr. Richard Lee rupanya ogah tinggal diam. Sadar reputasi yang dibangunnya selama 15 tahun kini dipertaruhkan, sang dokter langsung memasang barikade dan melancarkan serangan balik yang tak main-main. Alih-alih ciut dengan manuver hukum sang rival, Dr. Richard Lee justru bersiap melakukan perlawanan total secara jantan di hadapan majelis hakim. Inilah 5 bentuk perlawanan sengit Dr. Richard Lee dalam menghadapi Doktif. Usai duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tangerang dan mendengarkan langsung dakwaan pasal berlapis dari jaksa penuntut umum, sang dokter kecantikan rupanya enggan tinggal diam menghadapi ancaman hukuman yang begitu berat. Menilai adanya kekeliruan dan ketidakcermatan dalam dakwaan jaksa terkait kasus dugaan produk kosmetik ilegal tersebut, pihak Richard Lee langsung mengambil langkah taktis. Tanpa ragu, ia dan tim hukumnya bersiap melayangkan nota keberatan demi menyanggah keabsahan formal proses hukum yang menjeratnya. Mungkin sebagai awal ini yang bisa kami sampaikan, hari ini kami sudah mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dan tadi setelah kami berkonsultasi, kami akan menyiapkan eksepsi untuk dakwaan tersebut yang akan kami sampaikan pekan depan. Dakwaannya tadi sudah kita dengar semua ya, nanti kami cermati dulu. Jadi kami cermati dulu, tadi ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang perlindungan konsumen yang sudah disampaikan. Jadi mohon waktu untuk kami bisa mencermati dan berdiskusi dengan klien. Berdiri di hadapan awak media usai persidangannya bergulir, Dr. Richard Lee dengan nada tegas membantah keras seluruh tuduhan praktik ilegal yang dialamatkan kepadanya. 15 tahun rekam jejaknya di dunia estetika medis dipertaruhkan. Sang dokter pasang badan dan menjamin seluruh produknya aman untuk masyarakat. Namun, pembelaan tersebut langsung mendapat respon menohok dari sang rival. Pihak Doktif menilai pembelaan Dr. Richard hanyalah sebuah kepanikan dan upaya menyelamatkan diri dari jeratan hukum yang kian nyata. Yang jelas, selama saya praktek, saya berapa tahun ya praktek? 2009 sampai sekarang 16 tahun. 16 tahun ya benar ya, 16 tahun. Saya nggak pernah jual produk tanpa izin edar. Semua produk yang saya jual BPOM. Saya nggak pernah jualan skincare abal-abal yang ada merkuri, ada hidroquinone yang membahayakan orang, yang bisa bunuh orang. Kalian tahu nggak berkas saya seberapa banyak? Tangan saya nggak bisa menunjukin ini. Waktu saya datang, pengacara saya langsung bilang, wah kalah kasus korupsi, dia bilang. Korupsi aja nggak setebel itu katanya. Ya apapun itu saya jalanin aja lah ya. Produk saya nggak ada yang membahayakan satupun, nggak mencelakakan satupun orang. Ya kalaupun katanya agak sedikit lebih mahal, ya saya pikirkan itu kan ada karya ya. Karya itu kan harus dihargain ya menurut saya ya. Karya itu kan berbeda-beda ya. Itu aja sih. Kalau misalnya saya disalahkan karena sedikit lebih mahal, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Saya serahkan semuanya kepada yang mulia hakim aja. Sempat merasakan dinginnya dinding rumah tahanan Polda Metro Jaya. Karena dinilai menghambat penyidikan, sang dokter kecantikan kini enggan menyerah pada keadaan. Demi bisa keluar dari jeruji besi rutan, Richard Lee bersama tim hukum barunya langsung melancarkan strategi penyelamatan yang agresif. Sebuah surat permohonan pengalihan status resmi dilayangkan kepada majelis hakim. Alasannya jelas, ia berjanji akan tetap kooperatif, sembari berharap ruang geraknya kembali pulih demi mengurus keluarga, bisnis, dan para pasien setianya yang terbengkalai.
Ya, jadi dokter ini sudah melewati waktu yang panjang ya. Jadi melewati sudah dapat pengalaman lah. Nah, kami menyampaikan tadi surat permohonan untuk pengalihan penahanan menjadi tahanan kota dengan jaminan dari istri dan jaminan kami juga dari kuasa hukum yang menyampaikan bahwa dokter ini akan tetap mengikuti prosesnya, akan taat hukum, akan mengikuti aturannya, akan wajib lapor dan segala macamnya, akan mengikuti semua aturannya. Namun kami harap diberikan kesempatan beliau untuk dapat pengalihan penahanan, di mana juga beliau ada beberapa sakit yang harus ada perawatan rutin yang harus beliau lakukan. Jadi ini kami tadi memohon kepada majelis dari sisi kemanusiaan bahwa beliau ini sudah prosesnya cukup lama di dalam. Kami menginginkan beliau bisa mendapatkan pengalihan penahanan dengan tadi bahwa dijamin oleh istrinya dan oleh kami sebagai kuasa hukum akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya, dan juga diharapkan bisa melakukan terapi atas kondisi kesehatannya yang lebih baik untuk di luar tadi. Doktif secara belak-belakan memberi sinyal ancaman bahwa dirinya siap membongkar fakta-fakta baru yang jauh lebih mengejutkan untuk meruntuhkan pembelaan sang rival di hadapan publik. Namun, gertakan itu rupanya tak membuat nyali Dr. Richard Lee menciut. Alih-alih berbalas perang opini yang melelahkan di media sosial, sang dokter kecantikan memilih memindahkan seluruh energinya ke meja hijau. Dengan penuh percaya diri, ia menyatakan siap melawan balik secara total dengan data klinis dan dokumen legalitas miliknya, bahkan menegaskan siap menghadapi segala putusan hakim secara jantan jika dirinya terbukti bersalah. Jadi silakan menikmati proses persidangan, ya, sampaikan bukti-buktinya dan siapkan diri kamu untuk berhadapan dengan Doktif, ya, karena Doktif juga punya fakta-fakta baru yang akan Doktif buka di persidangan. Nggak apa-apa, saya nggak takut. Saya nggak takut dengan fakta dan data karena saya juga merasa apa yang saya jual itu BPOM dan saya merasa apa yang saya jual itu tidak berbahaya untuk masyarakat. Kalau memang saya ada salah, memang terbukti saya melakukan kejahatan, saya membahayakan masyarakat, saya siap dihukum seberat-beratnya. Tapi kalau misalnya tidak terbukti bahwa saya bersalah, saya membahayakan masyarakat, tolong bebaskan saya juga. Saya ikhlas jalanin semuanya, kalau enggak ya kita akan sakit sendiri ya, sudah rugi 2 kali ya. Jadi saya ikhlas jalanin semuanya, nanti kita serahkan saja kepada Yang Mulia Hakim. Kalian boleh liput setiap kali sidangnya supaya juga bisa terbuka. Demi memperbesar peluang menang dan memperketat strategi pembelaan di meja hijau, Dr. Richard Lee resmi merombak barisan pertahanannya dengan menunjuk tim pengacara baru yang dinilai lebih agresif dalam mencari celah hukum. Namun, langkah bongkar pasang tim hukum ini langsung digoreng panas oleh sang rival. Lewat pernyataan menohoknya, Doktif justru membongkar narasi yang berbanding terbalik. Ia menyebut bahwa pergantian tersebut terjadi karena tim pengacara lama Dr. Richard memilih mundur teratur, lantaran diduga kuat sudah yakin bahwa sang dokter memang bersalah dalam pusaran kasus kosmetik ilegal ini. Saya yang keluarkan. Ya, jadi pertama kan dengan Bang Jeffrey ya. Dengan Bang Jeffrey saya putus pada waktu itu, saya putus kuasa saya. Lalu saya karena nggak ada pengacara, saya pakai pengacara sementara. Pak Aziz itu pengacara sementara. Pengacara utama saya ini, ada rencana saya pakai ada dari 2 law firm. Mungkin nanti akan ada 3 law firm ya saya pakai. Nah itu kayaknya cukup kaget juga, shock, Doktif shock ya. Kenapa kok akhirnya Bang Aziz mundur jika memang berita itu benar? Ya karena sampai sekarang Doktif tidak tahu siapa pengacaranya yang terbaru kalau memang mundur. Tapi mungkin Doktif bisa paham Bang Aziz fokus di kasusnya Bapak Yusuf Kalla. Ya silahkan fokus. Kenapa? Karena sebenarnya kasus ini
akan cukup menyita perhatian dan akan bisa merusak reputasi Bang Aziz juga ya. Jadi lebih baik fokus dan kita lihat siapa pengacara barunya ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.